Assalamualaikum, halo anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Risa dalam channel Cara Asik Belajar IPA. Oh iya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu, amin. Anak-anak, Bu Risa mau tanya, kalau sore seperti ini sambil nunggu adzan maghrib, kalian biasanya ngapain ya? Mungkin membantu orang tua? Atau hanya bermain HP? Menonton TV atau mengaji? Silakan kalian tuliskan apa yang kalian lakukan di kolom komentar ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang getaran bukan? Sekarang kita lanjut ya materinya. Kita hari ini akan belajar tentang gelombang. Tapi sebelum itu, kalian saksikan video berikut ini. On Sunday, December 26, an extraordinary earthquake at 8.9 Richter scale and a huge tidal wave destroyed and completely crashed the land of Rencong, Aceh. Anak-anak, itu tadi peristiwa apa? Masih ingatkah kalian? Ya, pintar sekali. Itu tadi adalah peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam. Kalau kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan alam, terjadinya peristiwa tsunami merupakan salah satu contoh dari peristiwa gelombang. Nah, apa itu gelombang? Mari kita simak video berikut ini. Audio Jungle. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang memiliki beberapa karakteristik atau sifat. Yang pertama, gelombang merupakan energi. Yang kedua, gelombang pasti dihasilkan dari sebuah getaran. Tetapi getaran belum tentu menghasilkan sebuah gelombang. Buktinya apa? Kalau gelombang itu adalah sebuah energi, kalian tentu pernah bermain ke pantai kan? Ketika ada ombak yang datang, maka seolah-olah kaki kalian akan terseret ke dalam laut. Itu menunjukkan bahwa sebuah gelombang memiliki energi. Sifat yang ketiga yaitu dalam perambatannya, gelombang hanya memindahkan energinya saja, sementara mediumnya tetap. Kita bisa melihat contoh pada gambar, terlihat bahwa bebek berada di atas air laut. Ketika bebek terkena ombak air laut, maka posisi bebek hanya bergerak naik turun mengikuti ombak air laut. Hal ini berarti air sebagai medium gelombang tidak berpindah tempat atau tetap. Jadi gelombang hanya memindahkan energi saja. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gelombang. Anak-anak, gelombang berdasarkan ada tidaknya medium dibagi menjadi dua macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara atau medium dalam perambatannya. Contohnya yaitu gelombang air. Maka yang dimaksud mediumnya di situ adalah zat cair. Yang kedua, gelombang tali. Maka zat perantara atau mediumnya yaitu zat padat berupa tali. Yang ketiga yaitu gelombang bunyi. Zat perantara atau medium yang dimaksud adalah udara atau
gas. Oleh karena gelombang bunyi memerlukan zat perantara atau medium di dalam perambatannya, makanya mengapa astronot tidak bisa mendengar bunyi apapun di luar angkasa, karena di luar angkasa itu hampa udara. Para astronot bisa berkomunikasi menggunakan alat komunikasi khusus yang dirancang untuk berbicara di luar angkasa. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara atau medium di dalam perambatannya. Jadi ini kebalikan dari gelombang mekanik ya. Kalau gelombang elektromagnetik tanpa medium apapun, gelombang tetap bisa terpancar atau sampai kepada tujuan. Contohnya yaitu gelombang cahaya matahari, gelombang radio, dan gelombang radar. Berikut penerapan masing-masing gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang cahaya dan gelombang tali. Anak-anak, seperti pada gambar, terlihat bahwa gelombang transversal terdiri atas bukit dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang bunyi dan gelombang pada selingki. Terlihat pada gambar bahwa gelombang longitudinal terdiri atas rapatan dan regangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang besaran-besaran gelombang. Anak-anak, seperti yang kita ketahui tadi bahwa gelombang dihasilkan oleh sebuah getaran, sehingga besaran-besaran dari gelombang tidak jauh berbeda dengan getaran. Masih ingat apa itu? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dicapai oleh gelombang. Selanjutnya, gelombang memiliki panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang, yaitu kecepatan gelombang dalam merambat. Satuannya meter per sekon. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan panjang gelombang dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang terdiri atas bukit dan lembah. Bagaimana cara menghitung panjang gelombang dari gelombang transversal? Satu panjang gelombang atau satu lambda dari gelombang transversal dihitung dari jarak satu bukit dan satu lembah, atau jarak antar dua bukit. Nah, kalau kita lihat pada gambar, satu puncak atau satu bukit itu kita hitung sebagai setengah lambda. Satu lembah juga setengah lambda. Jadi satu lambda adalah satu bukit ditambah satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal yang memiliki rapatan dan regangan, satu lambda atau satu panjang gelombang dari gelombang longitudinal itu diukur dari jarak satu rapatan dan satu regangan atau jarak antar dua rapatan. Jadi kalau satu rapatan saja itu setengah lambda, satu regangan itu juga setengah lambda. Jadi satu lambda itu satu rapatan ditambah satu regangan. Nah, sudah paham bukan? Selanjutnya, rumus untuk menentukan cepat rambat gelombang. Rumusnya yaitu V sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi dengan T atau periode, atau V sama dengan perkalian antara lambda atau panjang gelombang dengan F atau frekuensi. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan A jumlah gelombang
B. Amplitudo gelombang, C. Periode gelombang, D. Panjang gelombang, dan E. Cepat rambat gelombang. Mari kita selesaikan satu persatu. Kita lihat pada gambar, gelombang yang dimaksud adalah jenis gelombang transversal karena memiliki bukit dan lembah. Karena di situ ada 2 bukit dan 1 lembah, maka jumlah gelombangnya adalah 1,5. Selanjutnya amplitudo gelombang. Anak-anak masih ingat amplitudo adalah simpangan terjauh yang dicapai oleh gelombang. Pada gambar ini terlihat bahwa titik tertinggi dari puncak gelombang transversal ada di angka 2. Karena gelombang tadi mulainya ke arah ke atas, maka nilainya positif. Jika gelombang tadi arah pertamanya adalah ke bawah, maka amplitudonya bernilai negatif. Sehingga bisa dituliskan amplitudo gelombangnya adalah 2 cm atau 0,02 meter. Selanjutnya periode gelombang. Periode gelombang kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan T besar sama dengan T kecil dibagi N. T kecil adalah waktu, N adalah jumlah gelombang. Masih ingat ya, seperti pada video getaran sebelumnya. Langsung saja kita masukkan angkanya. T nya 2,25 dibagi dengan jumlah gelombangnya 1,5, didapatkan periodenya sama dengan 1,5 sekon. Panjang gelombang atau lambda. Anak-anak masih ingat pada gelombang transversal 1 lambda dihitung apa tadi? Ya, 1 lambda dihitung dari jarak antara 1 bukit dan 1 lembah. Karena diketahui 1 lembahnya bernilai 12 cm, maka 1 lambdanya 12 cm dikali 2 ya, jadi 24 cm atau 0,24 meter. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kita menghitung cepat rambat gelombang seperti pada tayangan sebelumnya. Rumusnya cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dibagi dengan T atau periode. Langsung saja kita masukkan angkanya, didapatkan cepat rambat gelombangnya yaitu 0,16 meter per sekon. Nah, anak-anak mudah bukan mempelajari tentang gelombang. Sekarang Bu Lisa punya soal yang harus kalian kerjakan. Bu Lisa tunggu ya. Audio Jungle. Nah, itu tadi video penjelasan dari Bu Lisa. Kalian bisa mencari bentuk soal yang lain dari berbagai referensi lainnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.